Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan Imron Zeki Afik, Dinia Rifa Yunisa, dan Ahmad Adel Akbar. Saya sendiri akan menjelaskan tentang advocating atau penggerakan dan controlling atau pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Dinia. Monggo. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang actuating atau penggerakan dalam lembaga pendidikan Islam. Hakikat actuating dalam Islam. Pengertian actuating secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan. Sedang secara istilah actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dan kata lain, actuating adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan atau planning dan usaha pengorganisasian. Kemudian kegiatan pemerintah mengkoordinasi, membuat staf, mengarahkan, menggerakkan, membuat inovasi, mengumpulkan semua sumber daya, serta kepemimpinan adalah pekerjaan seorang pemimpin. Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan seorang pemimpin inilah yang menyebabkan beberapa pakar manajemen memilah kegiatannya menjadi beberapa langkah. Memimpin juga membutuhkan motivasi kepada seluruh departemen serta membutuhkan kemampuan mengkomunikasikan sasaran, dan ini merupakan kunci kesuksesan suatu lembaga atau perusahaan. Syekh Mahmud Hawari menyebut actuating dengan directing. Beliau memberikan rumusan sebagai berikut: al-ittisalu bil mar'usin wa irsyadihim wa targhibihim lil amal li tahqiqil ahdaf. Pimpinan selalu memberikan jalan-jalan petunjuk atau ilmu pengetahuan serta memperingatkan terhadap anggota atau karyawan guna mencapai tujuan yang sebenarnya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu pandangan Islam tentang actuating. Kata actuating dalam bahasa Arab diartikan dengan at-taujih yang juga berarti mengarahkan. Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang kata-kata kunci, yaitu proses menggerakkan atau mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Adapun at-tabsyir atau kabar gembira dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Kana nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, di sini Allah mengutus para nabi sebagai utusan yang menggerakkan dan mengarahkan umatnya menuju jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tugas para nabi itu antara lain sebagai pemberi kabar gembira. Menurut ayat ini, langkah pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggota supaya melaksanakan secara maksimal apa yang telah ditugaskan kepadanya, yaitu memberi kabar gembira. Ayat ini juga menerangkan bahwa Nabi memberi kabar akan adanya balasan atau pahala bagi yang berbuat baik. Dan ada pun yang kedua, al-ingdor, yaitu peringatan. Kata ingdor ditafsirkan Sya'rawi sebagai peringatan kepada orang kafir akan adanya neraka atau hukuman. Sebagaimana ungkapannya, yaitu organisasi apapun selalu mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua elemen yang ada. Hukuman diberikan kepada orang-orang yang keluar atau menyeleweng dari aturan organisasi. Ingdor merupakan tugas kedua seorang rasul sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kemudian langkah kedua adalah memberi peringatan. Kata ingdor juga bisa diartikan memberikan teguran atau hukuman kepada bawahan yang tidak disiplin, lalai dalam melaksanakan tugasnya, dengan hukuman yang diberikan kepada seseorang akan menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Kemudian untuk poin selanjutnya ada dakwah atau mengajak atau menyeru. Berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salah satu ayat yang menerangkan tentang dakwah adalah firman Allah yang berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan."
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya yaitu ada at-tarbiyah, bimbingan atau pendidikan. Kata at-tarbiyah merupakan bentuk masdar dari kata robba yurabbi tarbiyatan, sedangkan menurut istilah merupakan tindakan mengasuh, mendidik, atau memelihara. Menurut Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi memberikan pengertian bahwa tarbiyah merupakan proses penyampaian sesuatu batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir, al-irsyad atau pengarahan. Abu Al-Farj bin Al-Jauzi mendefinisikan kata irsyad sebagai usaha yang dikeluarkan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, serta pengarahan kepada kegiatan yang positif. Kemudian untuk poin selanjutnya, yaitu ada implementasi actuating dalam organisasi yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Abdul Akbar. Oke, mungkin minta waktunya sebentar sambil saya bukakan makalahnya. Mungkin agak saya bacakan. Jadi implementasi actuating dalam organisasi itu juga sudah disebut pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para rasul atau sahabat dalam menggerakkan kaumnya. Nah, dalam contoh ini ada 4 yang disebutkan ya. Untuk yang pertama yaitu ada directing atau memberikan arahan kepada bawahan atau kepada kelompok atau suatu komunitas. Nah, di sini adalah seperti Rasul yang telah memberi arahan kepada kaumnya atau umatnya untuk melaksanakan sholat dan lain-lain. Juga ada yang kedua, coordinating atau kegiatan pengorganisasian. Di sini sangat penting karena dalam hal ini akan bisa membawa irama seluruh komponen organisasi berjalan sesuai dengan yang ditentukan atau yang diinginkan. Selanjutnya ada communication. Nah, communication ini juga sudah sering terdengar ketika Nabi Musa diutus melaksanakan perintah dari Allah, yaitu menyembelih anaknya. Nah, sebelum melakukan itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, dan sebelum melaksanakan perintah itu, Nabi Ibrahim lebih terdahulu mengkomunikasikan kepada putranya, itu Nabi Ismail, tentang perintah yang diutus Allah untuk menyembelih anaknya. Terus yang keempat ada motivasi. Itu seperti contoh Rasulullah memimpin perang. Nah, ketika Rasulullah memimpin perang itu Rasulullah selalu memberikan motivasi atau gebrakan semangat kepada pasukannya, pasukan Islam, untuk mengalahkan pasukan yang memusuhi Islam. Selanjutnya ada prinsip-prinsip actuating. Nah, dari prinsip-prinsip actuating dapat disimpulkan juga menurut Al-Quran dan Al-Hadis itu ada beberapa bagian. Pertama ada prinsip tadriji, yaitu dalam implementasi tugas-tugas organisasi kita harus menggunakan pendekatan bertahap. Nah, hal ini juga tergambar dari kisah pengharaman Khomer yang termaktub dalam Al-Quran, juga dari kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah memimpin perang Khaybar. Selanjutnya yang kedua ada prinsip modeling atau uswah. Nah, di Al-Quran ini juga sudah memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya mengenai prinsip actuating, seperti dalam surat An-Nahl. Terus yang selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Prinsip
Keseimbangan ini juga harus diperhatikan dalam implementasi exploiting, yaitu adalah keseimbangan antar reward dan punishment. Keseimbangan tentang penghargaan ketika anggota dari kelompok kita berhasil atau sudah mengharumkan nama organisasi, dan ada juga punishment, jadi sanksi yang diberikan ketika anggota kita melakukan pelanggaran. Nah, itu ada prinsip kejelasan. Jadi prinsip kejelasan ini harus diperhatikan, adalah seperti tergambar dalam peristiwa perang Uhud. Seperti contoh, Rasulullah berkata tidak seorang pun boleh melakukan penyerangan sebelum saya perintahkan. Jadi di sini ada prinsip kejelasan. Jadi Rasulullah berprinsip ketika perang itu mengatakan kepada seluruh pasukannya, jangan dahulu menyerang ketika saya menyerang terlebih dahulu. Oke, mungkin itu selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh Saudara Imron Zeki. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Abdul Akbar, yakni tentang controlling atau pengawasan dalam lembaga pendidikan Islam. Konsep pengawasan pendidikan dalam manajemen pendidikan Islam adalah mendayagunakan norma dan nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Pengertian supervisi pendidikan Islam adalah merupakan upaya yang terstruktur dan terprogram serta berkelanjutan untuk mengawasi sesuatu proses dari suatu program dengan tujuan pencapaian produk pendidikan Islam yang lebih baik dalam sistem pendidikan Islam. Didasarkan atas pengawasan dari sistem informasi manajemen yang efektif, dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang selalu memperhatikan hari esoknya. Sedangkan Rasulullah SAW memberikan penekanan pada kalimat takkidnya, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, dan tuntas. Kemudian pengertian pengawasan. Sebagaimana halnya perencanaan, perorganisasian, dan pemberian motivasi, pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dalam manajemen yang penting dalam keseluruhan profesi administrasi. Ketika berbicara tentang pengertian pengawasan, maka sangat beragam pemahaman yang dikeluarkan oleh para ahli yang telah mempelajari dunia peradministrasian, terutama tentang pengawasan yang merupakan bagiannya. Maka tidak heran jika pengertian pengawasan itu beragam. Maka di bawah ini adalah pengertian-pengertian tentang pengawasan. A. Mengawasi ialah proses dengan mana administrasi melihat apakah ada yang terjadi itu sesuai apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian yang tidak perlu dibuatnya. Jadi pengawasan ialah fungsi administratif, dalam mana fungsi administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Yang dimaksud untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkan dan mencegah perulangannya. Ia mengenai semua orang, kegiatan, benda, dan lain-lain. Kemudian B. Proses pengawasan merupakan bagian penting dalam pengelolaan. Hadari Nawawi menjelaskan bahwa pengawasan merupakan kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Kemudian C. George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai kegiatan lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasikan pelaksanaan program yang harus sesuai dengan rencana. Kunci dasar yang menjadi kunci dalam sistem pengawasan adalah umpan balik atau feedback. Kemudian D. Dalam pengertian lain, Sondang Siagian dalam Subagio Atmodiwiryo mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yakni tentang tujuan dan sifat pengawasan. Yang pertama yakni prinsip menjamin sasaran. Tugasnya adalah untuk menjamin tercapainya sasaran dengan cara menemukan perbedaan-perbedaan dari rencana
yang mungkin atau telah jadi secara cepat hingga tindakan perbaikan yang efektif masih dapat dilakukan. Kemudian B, seperti halnya dalam planning, maka kontrol pun harus forward looking atau memandang ke depan. Sifatnya preventif agar dengan demikian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Kemudian C, kontrol hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh manajer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana. Kemudian D, bahwa suatu teknik kontrol itu harus dilaksanakan secara efisien kontrol atau kontrol itu harus efektif dengan biaya pengawasan serendah mungkin. Kemudian yang E, semakin tinggi mutu dari manajer dan bawahannya, maka semakin sedikit diperlukan adanya pengawasan-pengawasan langsung. Pengawasan merupakan penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pendidikan Islam. Karena pentingnya pelaksanaan manajemen oleh seorang pemimpin, maka tentunya manajemen memiliki keunggulan-keunggulan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun keunggulan-keunggulan manajemen dalam menangani tugas-tugasnya adalah yang pertama, fleksibilitas waktu yang tersedia baginya untuk bekerja. Kemudian yang kedua, penunjukan anggota berdasarkan pada pemilihan keahlian dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, jumlah anggotanya mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, kemampuan bertindak cepat, responsif, dan inovatif. Kemudian yang kelima, tidak sulit melakukan koordinasi secara mantap. Dari keunggulan manajemen ini akan memberikan kemudahan bagi pelaksana atau pelaku manajemen untuk melaksanakan tugas manajerial yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, setiap pemimpin memiliki dimensi kepemimpinan tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh David G. Browers dan Stanley, yang mengemukakan 4 dimensi kepemimpinan tersebut. Yang pertama, bantuan atau support, tingkah laku yang memperbesar perasaan berharga seseorang dan merasa dianggap penting. Kemudian yang kedua, kemudahan interaksi tingkah laku yang memberikan anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan yang saling menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan tujuan tingkah laku yang merangsang antusiasme bagi penemuan tujuan kelompok mengenai pencapaian prestasi yang baik. Kemudian bekerja tingkah laku yang membantu pencapaian tujuan untuk kegiatan seperti penetapan waktu, pengoordinasian, perencanaan dan penyediaan sumber-sumber seperti alat-alat, bahan-bahan, dan pengetahuan teknis. Kemudian selanjutnya yakni tentang jenis-jenis pengawasan. Ada 4 macam dasar jenis pengawasan, yakni waktu pengawasan. Waktu pengawasan tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan yang pertama, pengawasan preventif dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan atau kesalahan. Kemudian yang kedua, pengawasan represif dilakukan setelah rencana dijalankan. Kemudian objek pengawasan. Objek pengawasan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, produksi, kemudian keuangan, kemudian waktu, kemudian manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Kemudian subjek pengawasan. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang penggerakan dan pengawasan di lembaga Islam. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami, mudah-mudahan diberi kemanfaatan dan mudah-mudahan bisa dipahamkan semuanya. Oke, sekian dari kami kelompok 6, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.